Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam tetap kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di pagi menjelang siang ini masih seputar kematian. Ada dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita akan bahas, dan dua-duanya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani di dalam kitabnya Sahih At-Targhib. Kita baca hadisnya baru kita terangkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, innal mayyita idza wudi'a fi qabrihi, sesungguhnya mayat apabila sudah diletakkan di dalam kuburnya, annahu yasma'u khafqatan alihim hatta yuwalluna mudbirin, maka si mayat tersebut masih mendengar suara sandal atau terompah orang-orang yang mengantarkannya sampai mereka berlalu meninggalkannya. Fa idza kana mu'minan, kalau yang mati ini seorang mukmin, kanatis salatu inda ra'sihi, maka ibadah salat akan berdiri dari arah kepalanya. Wa kana siyamu an yaminihi, dan ibadah puasa akan berdiri di samping kanannya. Wa kanatiz zakatu an shimali, dan ibadah zakat akan berdiri di samping kirinya. Wa kana fi'lul khairati minas sadaqati was silati wal ma'rufi wal ihsani ilan nas inda rijlaihi, dan perbuatan-perbuatan baik yang lainnya seperti sedekah, silaturahim, berbuat baik dan ihsan kepada manusia akan berdiri dari arah kakinya. Fayu'ta min qibali ra'si, ketika datang malaikat hendak mendekat kepada orang yang meninggal dan dia seorang mukmin dari arah kepalanya, fataqulu salatu ma qibali madkhat, maka ibadah salat yang berdiri dari arah kepala akan mengatakan, tidak ada jalan untukmu kemari, menyingkir. Thumma yu'ta an yaminihi, ketika dia tidak bisa dari arah kepala, maka dia mencoba dari arah sebelah kanannya. Fayaqulu siyamu ma qibali madkhal, maka ibadah puasa pun akan mengatakan kepada malaikat ini, tidak ada jalan untukmu lewat sini. Thumma yu'ta an yasari, maka malaikat ini berusaha mendatangi dari arah sebelah kirinya. Fataqulu zakatu, maka zakat akan berkata, ma qibali madkhal, tidak ada jalan untukmu. Thumma yu'ta min qibali rijlaihi, maka malaikat pun berusaha mendatangi dari arah sebelah kakinya. Fayaqulu fi'lul khairat,
minas sadaqati wassilati wal ma'rufi wal ihsan ilan nas ma kibali madkhal. Maka berkata amalan-amalan kebaikan dia dari sedekah, silaturahim, berbuat baik dan ihsan kepada manusia, juga akan mengatakan tidak ada jalan bagimu. Fayuqalu, maka dikatakan kepada si mayat yang meninggal dalam kondisi mukmin ini, ijlis fayajlisu, duduklah kamu. Maka dia pun duduk. Qad muthilat lahu syamsu, maka dibayangkan kepadanya seolah-olah matahari hampir terbenam. Wa qad udhidat lil ghurub, dan sudah diizinkan untuk terbenam. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepada orang ini, ara'aituka hadzal ladzi kana kibalakum, bagaimana pendapatmu wahai fulan tentang orang yang ada di hadapan kamu? Maka dia mengatakan, fayaqul, maka dia mengatakan, da'uni hatta usalli, jangan ganggu aku, ini sudah asar dan mendekati terbenamnya matahari, aku mau salat. Fayuqal, maka dikatakan kepadanya, sataf'al, engkau akan melakukannya. Walakin akhbirna amma nas'aluka anhu, tetapi tolong jawab dulu apa yang kami tanyakan kepadamu. Ara'aituka hadzal rajul alladzi kana kibalakum, bagaimana menurut kamu tentang orang yang di hadapanmu itu? Maka dia mengatakan, di hadapan suara itu, fayaqulu Muhammadun, dia adalah Muhammad. Ashhadu annahu Rasulullah wa annahu jaa bil haqqi min indillah, aku bersaksi dia adalah utusan Allah, dan aku bersaksi dia adalah orang yang datang dengan kebenaran dari sisi Allah. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, ala dzalika hayita wa ala dzalika mitta wa ala dzalika tub'atsu insyaallah. Kemudian dikatakan kepadanya, karena itulah ketika engkau sudah bersaksi bahwa dia adalah Muhammad dan apa yang didatangkannya sebuah kebenaran, karena itulah engkau hidup, karena engkau itulah engkau mati, dan karena itu pula engkau akan dibangkitkan jika Allah berkehendak. Summa yuftahu lahu babun min abwabil jannah, tiba-tiba dibukakan padanya pintu dari pintu-pintu sorga. Fayuqalu lahu, dikatakan kepadanya, hadza maq'aduka wa ma'addallahu laka fiha law asaita fayazdadan ghibtatan wa surura. Kemudian dikatakan kepadanya, setelah diperlihatkan pintu-pintu neraka, dibukakan padanya pintu-pintu neraka, dia mengatakan, inilah tempat dudukmu dan inilah apa yang dijanjikan Allah untukmu jika engkau bermaksiat. Maka dia pun bertambah bahagia dan senang. Thumma yuftahu lahu abwabul jannah, kemudian setelah itu dibukakan pintu sorga kepadanya. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, hadza maq'aduka wa ma'addallahu laka fiha, inilah tempat yang sesungguhnya untukmu dan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untukmu. Maka dia pun bertambah bahagia dan senang. Thumma yufsahu lahu fi qabrihi sab'una dira'ah, tiba-tiba kemudian kuburannya diluaskan sepanjang 70 hasta. Wa yunawwaru lahu fi, bahkan diterangi lagi kuburannya. Wa yu'adul jasad lima budi'a minhu fatuj'alu nasmatuhu fi nasamit tayyibi wa hiya tayrun tu'allaqu min syajaril jannah. Maka kemudian ruhnya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang sangat baik sekali, seperti burung yang tergantung di pohon-pohon surga. Fadzalika qauluhu, itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya
wa fil akhirati. Allah meneguhkan ucapan orang-orang yang beriman dengan jawaban-jawaban yang mantap, baik dalam kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat. Dan begitu seterusnya, hadis ini panjang sekali. Kemudian hadis yang kedua masih dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Yu'tar rajulu fi qabrihi, akan didatangkan seorang laki-laki di dalam kuburnya, atau seseorang baik laki-laki atau perempuannya di dalam kuburnya. Fa idza utiya min qibali ra'si, ketika malaikat datang hendak menginterogasi si mayat ini dari arah kepalanya, dafa'athu tilawatul Quran, maka bacaan Quran akan membelanya dan akan mendorong malaikat ini. Wa idza utiya min qibali yadayhi, ketika malaikat ini tidak bisa dari arah kepala, maka malaikat akan mengarah dari sebelah sisi kanan kiri dari kedua tangannya. Kemudian dafa'athu as-sadaqatu, maka sedekah akan menghalaunya, akan membelanya. Wa idza utiya min qibali rijlaihi, apabila kemudian malaikat ini akan datang dari arah kakinya atau kedua kakinya, dafa'athu masyuhu ilal masajid, maka langkah-langkah dia ketika di dunia menuju masjid itu akan membelanya dan akan menghalau malaikat ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita akan jelaskan dua riwayat ini. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang hal ihwal, kondisi gaib. Berarti kewajiban kita harus beriman. Apapun yang terjadi setelah kematian itu, dari peristiwa-peristiwa yang dijelaskan baik secara nas Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW, kita wajib beriman, masuk di akal ataupun tidak, masuk di akal ataupun tidak, karena keimanan itu tidak butuh dengan pemikiran. Keimanan dengan yang gaib itu hanya butuh sami'na wa ata'na saja, kita mendengar dan kita taat, selesai. Sebab tidak bisa kemudian perkara-perkara gaib ini disamakan dengan perkara-perkara yang nyata kondisinya. Seperti ada orang yang berusaha kemudian menggali macam mana kehidupan kuburan, akhirnya pasang CCTV. Ada orang mati, diletakkan CCTV, kemudian ditongkrongi 24 jam, mana mungkar nakir tak nampak. Katanya ada mungkar nakirnya, tak ada pun suara-suara tanya siapa Rabbmu, siapa Nabimu, apa, tak ada, tidak bisa dibayangkan. Kenapa? Karena kehidupan dunia dengan kehidupan barzah itu, alam kubur itu sudah terbenteng, sehingga penduduk kubur itu kalau sudah masuk ke alam barzah, dia tidak tahu apapun tentang orang-orang yang di atas muka bumi itu. Tidak tahu apa-apa, mendengar pun tidak, kecuali mereka hanya bertanya kepada orang-orang yang baru mati saja. Jadi orang-orang yang lama di dalam kubur itu, mereka tidak tahu apa yang terjadi yang di atas permukaan bumi itu, tidak tahu sama sekali. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan wa mi waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka itu ada barzah. Barzah itu artinya dinding ataupun benteng pemisah antara alam kubur dengan alam dunia. Jadi kalau orang sudah masuk kuburan, dia tidak tahu apa-apa soal dunia. Mendengar pun tidak. Innaka la tusmi'ul mauta. Kau tidak bisa memperdengarkan orang yang sudah mati. Jadi mendengar apa yang dibicarakan orang yang ada di bumi tidak tahu, ataupun mengetahui sedang apa keluarganya di bumi dia tidak tahu. Kenapa? Karena ada benteng yang memisahkan. Dia hanya tahu itu kalau ada orang baru mati. Jadi kalau ada orang baru mati, itulah ruhnya nanti ketemu dengan ruh-ruh yang sudah mati sebelumnya, baru bertanya kepada orang ini informasi macam mana si fulan sudah nikah atau belum, masih jomblo atau sudah nikah, dan begitu seterusnya. Itu baru tahu kalau ada informasi dari orang baru. Tapi kalau tidak ada orang yang meninggal, maka mereka tidak tahu informasi. Makanya dari sini ada bantahan bahwa tidak ada yang namanya arwah penasaran, itu tidak ada. Apalagi sampai gentayangan. Sebagaimana yang ma'ruf sekarang ada kasus pembunuhan yang lagi viral,
sampai kemudian arwahnya tidak tenang. Arwah Mbak Vina sampai ke atas bumi, kemudian masuk pula ke jasadnya Mbak Linda. Ini kan aneh, cerita pula. Ya. Mana ada arwah gentayangan, awak penasaran. Belum lagi muncul pula paranormal, dukun, bomo, macam-macam komentar. Sampai ada seorang dukun ditanya, apa perbedaan arwah dengan jin korin dengan macam-macam? Oh, itu sama saja katanya. Ya. Apakah ada, apa mungkin orang itu kesurupan arwah? Ya mungkin, karena sampai hari ini itu kasusnya belum terungkap siapa pembunuhnya. Makanya dia penasaran, dia gentayangan ke sana kemari, makanya masuk ke tubuh orang, jadilah dia kesurupan katanya. Nah, ini kan kasus-kasus aneh. Islam loh tidak pernah mengenal, ini merusak akidah namanya. Nggak ada arwah gentayangan, arwah penasaran. Cemana kalau umpamanya arwahnya di dunia, uangnya diambil, apa dia mau nagih utang juga arwahnya tuh? Ya kan, tak mungkin kan? Kenapa yang tidak mungkin? Karena ada alam barzah di situ. Barzah itulah yang memisahkan mereka, sehingga orang kalau sudah masuk kubur itu dia tidak tahu menahu soal dunia. Apa yang dilakukan kawannya, keluarganya, kerabat yang masih hidup, dia tidak tahu sama sekali. Mendengar pun tidak, karena memang sudah ada dinding. Sekali lagi dia hanya tahu itu informasi dari orang yang baru meninggal. Nanti ruhnya ketemu ditanya, nah, macam mana keluarga saya si anu itu yang satu kampung. Kalau yang beda kampung ya tak tahulah, karena nggak kenal. Itu pun kalau yang kenal saja. Itulah akidah ahli sunnah seperti itu. Lah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika orang itu sudah meninggal dunia kemudian dihantarkan ke kubur, maka dalam hadis ini Rasul mengatakan annahu yasma'u safqatani alihim, dia masih mendengar suara terompah orang yang mengantarkannya itu, masih dengar. Tapi kemudian lama-lama hilang, sayup-sayup hilang, sampai kemudian betul-betul orang itu meninggalkan, maka hilanglah sama sekali, tidak mendengar apapun. Itulah nas yang menunjukkan bahwa orang yang sudah meninggal mampu mendengar dalam waktu-waktu tertentu. Tidak semua dia bisa mendengar kondisi yang di atas kuburan, tidak. Waktu-waktu tertentu yang berdasarkan nas saja. Ya, seperti ketika baru saja dipendam di kuburan, kemudian yang mengantarkannya pulang, memang berdasarkan nas dia masih mendengar. Tapi apakah semua hal mendengar? Tidak. Jadi kita hanya menetapkan sesuai dengan dalil saja. Karena ini perkara gaib mananya. Kita nggak bisa pandai-pandai, oh begini tidak bisa. Perkara gaib itu harus berdasarkan nas Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Kemudian Rasul mengatakan kalau dia seorang mukmin, jadi ketika dia sudah dikubur, kalau dia seorang mukmin, maka dia akan dijaga badannya. Jadi ada tentara-tentara Allah yang akan menjaga jasadnya di dalam kubur itu. Ketika hendak diinterogasi oleh para malaikat mungkar dan nakir itu, tidak bisa langsung kemudian berhadapan dengan orang ini. Kenapa? Karena ada pembelanya, ada lawyer-lawyernya bahasa kitanya, ada pengacara-pengacaranya dari kalangan amal solehnya. Nah, di sini disebutkan ada 7 perkara dalam hadis ini. Dalam 2 riwayat ini ada 7 perkara yang bisa kelak akan membela kita dalam kuburan kita. Pertama, mungkin tidak urut, adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu yang akan membela kita. Karena di sini dalam hadis yang kedua kita baca, di mana Nabi SAW mengatakan ketika malaikat hendak mendekati orang yang mati dan dia seorang mukmin ini, dafa'athu tilawatul Qur'ani, maka bacaan-bacaan Quran itu akan membela dia dan akan menghalau malaikat ini jauh-jauh dari jasad ini, sehingga malaikat ini tidak bisa mendekat lagi akhirnya, karena lewat arah kepala sudah ada pagar dia, sudah dipagari oleh amalan yang berupa solat itu. Akhirnya kemudian terpaksa dia harus mencari jalan lain. Jadi yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran ini bisa menjadi pembela kita dalam kuburan kita. Bahkan bukan dalam kuburan kita, nanti pada hari kiamat juga Quran akan membela kita, karena Al-Quran itu salah satunya pemberi syafaat. Sebagaimana Rasul mengatakan dalam sebuah hadis,
bahwa Al-Qur'an was-siyamu yashfa'ani li ashabihima, bahwa puasa dan baca Quran itu akan menjadi syafaat bagi pelaku keduanya. Jadi ini yang pertama Al-Quran. Kalau kita sudah tahu ini kan, coba bayangkan ya, Nabi SAW saking baiknya dengan kita, sayangnya dengan umatnya, sampai dikasih tahu loh, kalau ingin selamat di kubur inilah amalan-amalannya. Kita kan tinggal mengamalkan saja, sudah dapat informasi itu dari Nabi SAW. Pertama baca Quran, maka jangan sekali-kali malas membaca Quran, karena ini pembela kita. Karena nanti pada hari kiamat Quran ini akan diangkat dalam satu malam, sehingga tidak akan terdapat tulisan dalam buku dan tidak ada hafalan dalam dada. Apa menunggu Quran ini diangkat ke langit baru sibuk baca Quran? Kan tidak. Dan sangat disayangkan sekarang masih banyak juga orang yang buta huruf dengan Al-Quran, padahal dia seorang muslim ya. Tapi kalau dengan bacaan-bacaan bahasa Indonesia bisa pula dia baca, disodorkan Quran tak bunyi pula. Nah, ini kan masalah. Padahal dia seorang muslim ya, jadi tetap harus belajar Quran. Ustaz, saya sudah tua, tidak masalah. Umar bin Khattab juga masuk Islam di umur 40 tahun. Ada yang lebih daripada itu, tapi mereka tidak malu untuk belajar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, amalan-amalan yang disebutkan di sini selain adalah baca Quran, sedekah. Karena di sini wa idza utiya min qibali yadayhi dafa'athu sadaqatu, sedekah yang akan menghalau dia. Sedekah beda dengan zakat. Kalau zakat itu kan kewajiban harta yang dikeluarkan setelah sampai nisab dan haulnya. Tapi kalau sedekah itu karena kerelaan kita. Dan sedekah tidak mesti harta. Senyum kita kepada saudara kita dianggap sedekah, ucapan yang santun yang baik kepada saudara kita dianggap sedekah, mengajak manusia kepada kebaikan dianggap sedekah, mencegah kemungkaran pun dianggap sedekah, bahkan ucapan takbir, tahlil, tahmid semua dianggap sedekah. Bahkan seorang suami menggauli istri pun dianggap sedekah. Sahabat bertanya, kok bisa seorang suami menggauli istrinya sedekah? Ya, kalau dia menggauli istri tetangganya pasti berdosa. Berarti kalau menggauli istrinya ya berpahala, itulah sedekahnya. Jadi sedekah ini umum. Cuman di masyarakat kalau diistilahkan sedekah pasti ngarahnya itu ke harta, ke uang kan begitu. Ya karena memang itu seafdal-afdalnya sedekah dengan uang. Ya. Kemudian yang ketiga di sini, wa idza utiya min qibali rijlaihi, kalau dia tidak bisa dari arah sebelah kanannya, kirinya, dari arah tangannya maksudnya, maka dia malaikat akan mencoba dari arah sebelah kakinya. Tetapi di situ pun sudah ada penjaganya. Apa penjaga amalnya? Masyuhu ilal masajid, berjalannya dia ke masjid. Berjalannya dia ke masjid. Jadi dahulu di zaman para sahabat Nabi SAW, jadi ada sebuah kabilah di zaman Nabi SAW itu, namanya kabilah Bani Salamah. Kabilah Bani Salamah ini tempatnya jauh dari masjid. Jadi kalau ke masjid itu jalan kaki cukup jauh. Akhirnya kemudian karena setiap hari harus berjalan minimalnya 5 kali kan sehari itu, kelelahanlah mereka, sehingga mereka berniat untuk pindah rumah. Kalau bisa rumahnya cari yang dekat-dekat masjid lah kan gitu. Tetapi perkara ini sampai kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Ya Bani Salamata, diyarakum tuktab atharukum, diyarakum tuktab atharukum. Wahai Bani Salamah, ingat perjalanan kalian dari rumah-rumah kalian sampai ke masjid ini, semua ada bekasnya, semua ada pengaruhnya, semua ada pahalanya. Ketika mendengar hal itu, tak jadi Bani Salamah cari rumah di sekitar Masjid Nabawi, karena menganggap setiap langkah kaki dia dari kabilah Bani Salamah yang jauh sampai ke Masjid Nabi itu ada pahalanya. Jadi dihitung pahala gitu ya. Makanya mereka tidak jadi pindahkan gitu ya. Dan itu menunjukkan mereka paham bahwa berjalan ke masjid itu pahalanya besar. Apalagi didukung dengan hadis yang kita baca. Di antara hal yang bisa membela kita di kubur itu adalah
perjalanan kaki kita menuju masjid. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, hadis yang pertama yang kita baca di sini, bahwa di antara amalan yang bisa membela kita pada hari kiamat adalah salat. Karena di sini, fa in kana mu'minan kanatis salatu inda rasi. Kalau dia seorang mukmin, maka salat ada di arah kepalanya. Berarti salat juga amalan yang bisa membela kita dalam kubur kita. Baik salat wajib ataupun salat sunnah. Semua salat. Ya, makanya rajin-rajin salat, minimal janganlah tinggalkan salat 5 waktu lah. Kalau memang malas salat sunnah, jangan sampai meninggalkan salat wajib. Kemudian juga yang kelima, berpuasa. Karena di sini Rasul mengatakan wa kana siyamu an yaminihi, dan adalah puasa akan membela sebelah kanannya. Dan ingat, puasa ini tidak puasa Ramadan saja, puasa ini kan banyak. Ada puasa sunnah Senin Kamis, ada Ayyamul Bid, ada puasa Daud, ada puasa nanti sebentar lagi Dzulhijjah, ya kan, tanggal 9 ya. Kemudian ada puasa Ashura nanti bulan Muharram. Jadi puasa ini banyak yang sunnah ini. Lah Nabi pernah mengatakan, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu anin nari sab'ina kharifa. Siapa yang berpuasa 1 hari saja, ini umum ya, bisa sunnah bisa wajib, maka wajah dia dijauhkan dari api neraka itu sab'ina kharifa, 70 tahun perjalanan. Jadi kalau kita jalan kaki saja, nggak usah pakai kendaraan, selama 70 tahun nggak berhenti, itu kira-kira sampai mana tuh? Udah ngelilingi dunia berapa kali tuh? Sejauh itulah neraka dari wajah kita dijauhkan. Itu baru 1 puasa tuh. Cuman kalau dalam 1 bulan itu banyak puasa kan? Karena puasa sunnah banyak ya. Maka itu saja keutamaan sudah jelas, dijauhkan dari api neraka. Dan puasa kelak juga akan menjadi lawyer atau pembela kita pada hari ketika kita berada di padang alam barzah. Kemudian yang keenam, fi'lul khairat. Fi'lul khairat itu pekerjaan-pekerjaan yang baik. Di antaranya sedekah tadi juga sudah masuk. Kemudian silaturahim. Ya, ini juga silaturahim yang keenam. Itu juga akan menjadi pembela kita pada hari kiamat. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah al-ihsan ilan nas. Berbuat baik kepada manusia, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada pasangan, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada umumnya manusia. Maka jangankan kepada manusia, kepada hewan yang punya hati saja berbuat baik dapat pahala, apalagi pada manusia ya. Tapi jangan mendahulukan hewan dibandingkan manusia, seperti pencinta kucing itu. Tetangganya miskin-miskin, kucingnya pula harganya mahal-mahal, makanannya mahal juga. Jadi mendahulukan kucingnya daripada tetangganya tuh. Itu tidak boleh. Boleh kita suka dengan kucing, tapi jangan sampai tetangga yang miskin, yang fakir sekitarnya itu hanya bisa melihat saja ya. Jadi itu harus dipahami. Taib, itulah 7 amalan yang akan membela kita. Lah 7 amalan inilah ketika malaikat Munkar dan Nakir hendak menginterogasi kita dengan soalan-soalan itu, maka mereka meminta malaikat ini tidak boleh dekat jasadnya, dihalaunya, dafa'athu, dihalaunya ya. Lah ketika kemudian tidak bisa mendekat, terpaksalah kemudian malaikat ini bicara dari kejauhan. Jadi tidak bisa langsung depan-depanan gitu ya, tapi dia ngomong dari kejauhan. Kenapa? Karena jasadnya itu dipagar besi dengan amal-amal soleh tadi. Jadi hanya ngomong, ya kalau gitu ijlis, duduk kamu katanya. Nah, maka dia pun duduk. Ketika dia duduk, dihayalkan dia masih di dunia tuh, seolah-olah dia melihat matahari hampir tenggelam, dan dia merasa dia belum sholat asar. Sehingga ketika ditanya, bagaimana pendapatmu tentang orang ini, kemudian digambarkan sosok Nabi SAW, dia tak mau jawab. Dia mengatakan, da'uni usolli. Jangan ganggu aku katanya, aku mau sholat dulu. Bayangkan orang yang beriman dalam kubur itu masih ingat sholat. Da'uni usolli, biarkan aku sholat dulu, nggak usah banyak-banyak tanya katanya. Tetapi kemudian malaikat dari kejauhan mengatakan, sataf'al, engkau akan melakukannya, tapi akhbirna dulu, kasih tahu dulu siapa orang itu katanya. Maka dia dengan tegas mengatakan, saya tahu dia adalah Muhammad. Aku bersaksi dia adalah utusan Allah. Aku bersaksi dia datang dengan kebenaran. Sudah katanya. Dengan entengnya dia menjawab itu.
Tapi kalau seandainya yang orang fasik, orang fajir, orang kafir yang mati, mereka tidak bisa menjawab. Ketika ditanya siapa orang itu, dia mengatakan tidak tahu. Lah bukankah dia adalah Muhammad? Iya, mungkin juga orang mengatakan seperti itu, aku pun sama mengatakannya. Dia enggak tahu gitu ya siapa di hadapannya. Tapi karena orang yang beriman dijanjikan oleh Allah, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jawaban orang-orang yang beriman itu pasti mantap, baik kehidupan dunia ataupun akhirat, termasuk juga soalan-soalan yang ada di alam barzah. Dia akan jawab secara mantap. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lah ketika kemudian jawabannya sudah mantap, tidak ada yang salah, maka Allah akan mengatakan dari atas, ang sadaqa abdi, hambaku telah benar. Kalau begitu, bukakan pintu kepadanya dari pintu-pintu neraka. Dibukakan pintu neraka. Kemudian dikatakan, sebenarnya kalau engkau bermaksiat, engkau ini masuk situ katanya. Tetapi karena engkau orang yang taat, engkau tidak akan masuk ke situ. Kemudian sebelah kanannya dibentangkan pintu sorga dan dibukakan kepadanya. Maka Allah mengatakan, itulah tempat dudukmu di situ. Maka tiba-tiba kemudian kuburannya diluaskan. Dalam riwayat maddal basar, sejauh mata memandang, tapi di sini sekitar 70 hasta gitu ya. Kemudian setelah itu didatangkan cahaya yang tadinya gelap menjadi terang kan itu. Setelah itu baru kemudian datanglah seorang laki-laki yang akan menemani dia sampai kiamat dibangkitkan. Kalau perempuan ya perempuan, kalau laki-laki ya laki-laki gitu. Dan itu disebutkan dalam sebuah hadis, di mana hadis ini panjang juga dari hadis Bara bin Azib radhiyallahu an. Innal abdal mu'min idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah nazala ilaihi malaikatun minas sama bidul wujuh ka'anna wujuhahumus syamsu. Kata Nabi SAW dalam hadis Bara bin Azib, apabila seorang mukmin itu sudah meninggalkan dunia dan menghadap akhirat, maka malaikat maut akan turun dengan wajah yang sangat putih bagaikan cahaya matahari. Dan ingat, orang saat sakaratul maut, mata kita yang di dunia tidak bisa menatap yang gaib, itu betul-betul ditajamkan sehingga kita bisa melihat kegaiban, ditampakkan sedikit kegaiban kepada kita. Dan itu berdasarkan ayat Al-Quran surah Qaf, kalau tidak salah Allah mengatakan apa? Fakashafna anhu gita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Jadi kami akan singkap penutup dari kedua matamu sehingga tatapan matamu akan sangat tajam, kata Allah. Sebagian ahli tafsir ketika mengatakan bahwa tatapan matamu akan sangat tajam, bahkan setajam-tajamnya, maksudnya yang ketika dia masih hidup dia tidak bisa menembus alam gaib, ketika sakaratul maut itu dia mampu melihat kegaiban walaupun sedikit. Ada yang mengatakan dia mampu melihat malakul maut, malaikat yang akan mencabut nyawanya. Ada juga yang mengatakan dia melihat catatan-catatan amalnya. Catatan-catatan amalnya walaupun sesaat dia tahu catatan amalnya itu. Ya. Jadi sempat melihat catatan-catatan amalnya dan sempat melihat malaikat-malaikat yang akan mencabut nyawanya. Makanya kita lihat orang-orang yang meninggal itu kan ekspresinya macam-macam tuh. Kalau dia husnul khotimah, terkadang dia senyum, terkadang dia membaca Al-Quran, terkadang sanggup mengucapkan la ilaha illallah, terkadang dia meninggal saat dia beribadah kepada Allah. Pokoknya macam-macam tuh. Atau Allah buat kemudian keningnya berkeringat gitu ya, dan dia tidak mengeluarkan kata-kata kecuali dari Allah. Itu ekspresi itu keluar karena dia melihat kegaiban tadi, melihat malaikat maut dan melihat catatannya. Atau kalau dia su'ul khotimah, ya boleh jadi mungkin dia teriak-teriak ketakutan kan gitu, atau mengucapkan kalimat-kalimat maksiat dan begitu seterusnya, karena dia tahu saat detik-detik itu ditampakkan catatannya itu rupanya buruk semua kan gitu. Maka dibuatlah ekspresi-ekspresi saat kematiannya yang menunjukkan dia su'ul khotimah, naudzubillah. Nah di sini
Nabi SAW mengatakan demikian. Kemudian ma'ahum kafanun min akfanil jannah. Kalau dia seorang mukmin, didatangkan kain kafan dari sorga. Wa hanutun min hanutil jannah, dan wewangian dari sorga. Hatta yajlisu minhu maddal basar. Sampai kemudian mereka para malaikat pun akan duduk di sekitarnya sejauh mata memandang. Sampai kepada kemudian fayunadi munadin fis sama an sadaqa abdi. Maka setelah dia diinterogasi oleh malaikat Munkar dan Nakir dan sudah lolos semua jawabannya benar, maka tiba-tiba kemudian datang pemanggil dari arah langit, kemudian mengatakan, hambaku telah benar, fafrishuhu minal jannah. Maka bentangkan kuburannya maddal basar, sejauh mata memandang. Jadi ini riwayat ini, kalau tadi 70 hasta, kalau ini sejauh mata memandang. Wa albisuhu minal jannah, kasih pakaian dari sorga, dihantar kain sutra dari sorga. Waftahu lahu baban minal jannah, bukakan baginya pintu-pintu sorga. Fayatihi min rauhiha wa tayyibiha wa yufsahu lahu fi qabrihi maddal basari. Maka akan datang kepadanya wangi-wangi yang harum dari sorga, semua masuk ke dalam kuburannya, dan kuburannya diluaskan seluas-luasnya sejauh mata memandang. Wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi, di sini syahidnya, tiba-tiba datang seseorang yang sangat cakap kalau laki-laki, yang sangat cantik kalau perempuan. Kemudian tayyibur rih, sangat harum badannya. Fayaqul, dan dia mengatakan, abshir billadhi yasurruk, abshir billadhi yasurruk, berbahagialah dengan apa yang membuat engkau bahagia. Hadza yaumuka alladhi kunta tu'ad, inilah hari yang dijanjikan. Jadi kalau kita tahu di sini gambaran nikmat kubur, ya, di mana pintu sorga akan dibuka kepadanya, kemudian pakaian dari sorga, karena kan alam kubur itu kan yaumul intidhar, ya, hari penantian. Jadi alam kubur itu hari penantian. Kita kan hidup di 3 alam. Alam dunia, alam barzah, dan alam akhirat. Lah alam kubur ini alam penantian. Tetapi walaupun di alam penantian menuju akhirat, terkadang kondisi di alam penantian itu jauh lebih lama dibandingkan di atas bumi. Coba, orang yang mati sejak zaman Nabi Adam, orang yang mati sejak zaman Nabi Adam, kan mereka ada dalam kuburan. Sudah berapa ribu tahun mereka dalam kuburan, sementara kiamat tadi kiamat kan? Ya. Jadi terkadang waktu di alam barzah itu jauh lebih panjang dibandingkan waktu di alam dunia bagi kita. Atau jangan jauh-jauh lah ke Nabi Adam kan itu. Pamannya dari Nabi Isa saja yang meninggal zaman Nabi Isa sampai sekarang itu udah ratusan tahun lamanya. Ya. Tetapi macam mana orang-orang yang beriman itu menanti sekian lama menunggu kiamat? Kok bisa tahan mereka menanti? Rupanya orang-orang yang dalam kuburan dan dia seorang yang beriman itu, mereka menanti seperti tidurnya pengantin baru. Kata Rasul, nim naumatal arush, nim naumatal arush, tidurlah seperti tidur pengantin baru. Coba pengantin baru kalau tidur nggak terasa kan gitu, kecuali pengantin yang sudah expired, yang sudah lama, ya mungkin lama kali kan gitu. Kalau bisa jamnya diputar biar cepat subuh. Tapi kalau pengantin baru mana ada, yang ada lama terbentang, ini subuh, tahu-tahu subuh. Itulah tahu-tahu kiamat gitu maksudnya. Jadi ketika Rasul mengatakan nim naumatal arush, dia tidak terasa hidup dalam kubur walaupun jangka waktunya itu ribuan tahun. Karena seperti tidurnya pengantin baru, tahu-tahu subuh kan itu. Yang ini tahu-tahu kiamat pula kan itu. Sehingga tentu tidak lain karena kehendak Allah Azza wa Jalla. Tapi orang yang menemani orang ini, itulah yang menghibur orang ini. Sehingga dia tidak terasa dalam kubur karena ada temannya yang menghibur dia. Ketika sudah mendekati kiamat, barulah kemudian si mayit ini bertanya sama orang baik yang sudah menemani selama di kuburannya itu. Siapa kamu ini sebenarnya? Kamu baik sekali kan itu. Maka orang ini mengatakan, ana amalukas saleh, sayalah amal solehmu. Sayalah amal solehmu, artinya sayalah solatmu, sayalah zakatmu, sayalah silaturahimmu, sayalah
baca Quranmu sayalah, zikirmu sayalah, dan begitu seterusnya. Jadi amal soleh itu membentuk manusia, itulah yang menemani kita. Ya, dan seolah-olah sebentar. Kalau kita ditemani umpamanya ngobrol, kan ada waktu bosannya juga lah kan gitu ya. Kalau kita ada kawan datang ngobrol, sampai kapan kita betah ngobrol dengan dia? Pasti nggak betah kan gitu. Ada waktunya betah, ada waktunya tidak betah. Tapi orang ini membuat betah pula. Dan itu kehendak Allah Subhanahu wa taala, sehingga tanpa terasa tahu-tahu kiamat sudah dibangkitkan. Ketika kiamat sampai dibangkitkan, dia langsung mengatakan kepada Allah, "Ya Rabb, aqimis sa'ah, tegakkan kiamat supaya aku bisa berjumpa dengan harta dan keluargaku kelak di surga." Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lah itulah gambaran-gambaran. Dari sini kalau kita paham, berarti orang yang sudah mati disibukkan dengan alam barzah, tidak mungkin naik ke atas. Tidak mungkin, mustahil. Orang kalau sudah dapat nikmat kubur, ngapain pula ke atas? Makanya ada hadis Nabi mengatakan, apabila orang masuk ke dalam surga, maka seluruh penduduk surga tidak ada satupun mereka yang bercita-cita ingin kembali ke dunia kecuali satu, orang yang mati syahid. Mereka mau balik ke dunia untuk berperang kedua kalinya, kemudian mati syahid kedua kalinya. Kenapa? Karena orang yang mati syahid itu tidak terasa saat kematiannya. Jadi seolah-olah sebelum mati sudah mati dia. Karena disenangkan saat kematiannya, makanya orang-orang yang mati syahid mau dia balik lagi. Tapi selain orang-orang yang mati syahid, tidak mau mereka itu balik ke bumi. Lah begitu juga orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur itu kan sama kenikmatannya datang dari surga, karena pintu surga dibuka, kemudian diarahkan ke tempat dia. Maknanya nikmat kubur itu adalah nikmat yang luar biasa. Senikmat apapun kehidupan dunia, tidak ada apa-apanya dengan nikmat kubur. Orang kalau sudah merasa nikmat, ngapain pula ke dunia coba? Apalagi memang di situ ada barzah penghalang, tidak mungkin dia ke dunia. Makanya saya katakan bahwa tidak ada arwah yang penasaran. Tidak ada, mau ruhnya orang baik, mau ruhnya orang tidak baik, apalagi ruh tidak baik, oh makin sibuk disiksa sama malaikat dalam azab kuburnya kan. Mana sempat dia naik ke atas, dia jadi siksa. Dan tidak mungkin juga malaikat kemudian mengizinkan dia ke atas dulu kan. Dia sedang dihukum, cemana minta izinnya. Ya kan? Makanya saya katakan, kasus-kasus yang sekarang beredar ini jangan merusak akidah. Tidak ada namanya arwah gentayangan, penasaran masuk ke tubuh orang, satu jasad dua ruh, itu tidak ada. Ya, sekali lagi nggak ada. Kalau kesurupannya ada, ya namanya kesurupan itu hakiki, bukan khayali, memang ada. Dan itu perbuatan jin, bukan ruh. Itu jin. Apakah kemudian yang masuk, jangan-jangan mungkin itu, oh mungkin Mbak Lina itu kerasukan ini jin korinnya Mbak Vina. Oh ini udah, kalau ruh sudah terbantahkan, sekarang ke korinnya pula. Ada yang mengatakan korin ini tugasnya selesai dengan kematian orang yang dikorininya. Karena tugas dia hanya sampai di situ saja. Jadi tugas korin itu hanya memberikan was-was keburukan kepada yang dikorininya. Kalau orang yang sudah mati, selesai tugasnya. Cuman yang jadi soalan, kata Imam Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, apakah dia masuk ke dalam kuburan, mengikuti juga ke dalam kuburannya? Maka Syekh Utsaimin mengatakan tidak. Itu pendapat yang kuat, tidak sampai masuk kuburan. Boleh jadi dia akan balik ke koloninya kalangan jin, kemudian menjadi penghamba iblis lagi. Tapi tugas dia selesai sampai di situ. Dan dia tidak akan masuk ke dalam kuburan. Kenapa? Karena tidak ada lagi amalan yang akan diberikan was-was sama dia. Orang sudah mati kan tidak ada amalan, yang ada hisab saja. Apa mau diwaswasi lagi dalam kubur? Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Kalau anak Adam meninggal, selesailah semuanya, terputus amalannya. Berarti tugas jin korin selesai. Ya. Apakah kemudian bisa merasuki tubuh orang sampai ada yang mengatakan mampu memanggil, loh, dipanggil malah. Dipanggil. Ini awalnya orang ini sadar, kemudian sebelahnya menampak kayak dukun gitu, entah mantra-mantra manggil korinnya si Eki yang mati itu. Kemudian dimasukkan ke badannya, kemudian diinterogasi.
Ya, siapa yang membunuh kamu? Coba ceritakan macam mana awalnya sampai kau dibunuh. Coba singkap siapa para pembunuhmu. Bayangkan. Ya, bayangkan sampai lah. Ikhwan, para ulama mengatakan qarin itu syaitan. Kata Syekh Utsaimin, al-qarinu asy-syaitanu musallatun 'alal insani biidznillah azza wajalla. Qarin itu setan yang dikuasakan kepada tubuh manusia karena izin dari Allah. Artinya kalau seseorang, ini logikanya ya, Anda ngundang qarin, kemudian dimasukkan ke dalam badan orang, berarti memasukkan setan kepada badan orang. Kemudian kita interogasi, maknanya kita sedang menginterogasi setan. Kira-kira nih setan kalau diinterogasi, dia benar apa jujur tuh? Setan kalau diinterogasi, ya enggak mungkin jujur lah setan diinterogasi. Pasti dia akan ngasih berita-berita yang aneh-aneh. Oh, si anu pembunuhnya. Akhirnya apa? Yang tidak bersalah jadi bersalah, yang tidak harus dibunuh jadi dibunuh. Akhirnya orang yang tidak berhak di penjara masuk penjara. Itu memang setan seperti itu. Makanya aneh kalau seandainya kok hukum ditegakkan dari kegaiban. Tidak bisa. Kesurupan itu jangan dipakai hukum, karena kesurupan itu datang dari setan. Setan itu pasti informasinya jahat semua. Dia nerka-nerka saja kan. Maka ini juga jangan sampai kemudian yang sekarang lagi viral ini mengakibatkan rusak akidah kita. Nggak ada ruh kesurupan. Kalau kesurupannya ada, ya setan itu yang masuk ke badan dia. Masuk ke badan dia, kemudian sok tahu nyebut nama-nama anu. Nggak ada di zaman sekarang ini. Kalau seandainya orang interogasi jin itu ya, untuk mengatakan ucapannya benar itu siapa yang memberikan rekomendasi bahwa ucapan ini benar itu siapa? Kalau di zaman Nabi kan Nabi yang mengatakan oh iya benar, itu Nabi yang ngomong. Seperti mamanya pencuri zakat di Baitul Mal, ditangkap sama Abu Hurairah. Kemudian kata orang ini, lepaskanlah Abu Hurairah, saya ini keluarga saya susah. Sebagai imbalannya, ku ajari kamu ayat kursi. Kalau kau baca, nggak akan dekat-dekat setan sama kamu. Besoknya datang kepada Nabi. Kata Nabi, hei Abu Hurairah, tahu nggak orang yang kau tangkap semalam itu? Nggak tahu, itu setan katanya. Yang ngajari kamu ayat kursi setan. Tapi sodaqahu wa huwa kadhub. Sodaqaka wa huwa kadhub. Khusus masalah ini dia benar. Maksudnya mengajarkan ayat kursi sebelum tidur, ini benar. Tapi yang lainnya dia itu pendusta. Ya, jadi Rasul hanya membenarkan satu kan, tapi mendustakan yang lainnya. Nah di zaman Rasul itu kalau umpamanya ya iya Rasul yang mengatakan ini benar, ini salah. Lalu di zaman sekarang siapa yang ngasih rekomendasi bahwa ucapan itu benar? Nabi sudah nggak ada. Ya paling kita cocokkan aja dengan Quran Sunnah. Kalau memang ucapannya sesuai Quran Sunnah, ya insya Allah itu benar kan gitu. Tetapi kalau sudah melenceng kemana-mana, ya itu batil, namanya jin. Makanya orang ketika meruqyah itu ada adabnya. Di antara adab peruqyah itu jangan banyak ngobrol sama jinnya. Apalagi kenalan, ngajak bisnis, ini tambah lagi. Itu dukun tuh. Ya. Jadi tidak boleh. Rasul itu hanya ngasih cuman satu kalimat kalau lagi ngeruqyah itu apa? Ukhruj ya aduwallah. Baca Quran terus, kali-kali katakan keluar wahai musuh Allah. Itu saja. Nggak boleh tanya macam-macam, karena mereka itu pendusta. Makanya nggak perlu diajak dialog. Nggak perlu diajak dialog. Itu cara meruqyah saja seperti itu. Ini nggak diruqyah tapi diinterogasi kayak wartawan. Nggak ada baca Quran dia. Nanya siapa bunuhnya, di mana, disebutkan tuh satu. Seolah-olah paling benar pula dia. Ini kan mengacau suasana namanya. Mengakibatkan akhirnya ya, banyak kasus-kasus yang lain tertutup dan begitu seterusnya. Jadi polisi hanya disibukkan dengan perkara ini saja. Ya. Makanya ini harus dipahami. Oke lah, ya ini kita juga ikut prihatin dengan kondisi seperti itu. Tapi yang jadi masalah itu adalah jangan sampai merusak akidah saja. Dan ini sudah merusak akidah karena dengan kasus ini bermunculan pula lah dukun-dukun, macam-macam dukun paranormal dari mana-mana. Ya, asosiasi paranormal mungkin itu dari mana-mana berteriak seolah-olah mereka paling tahu, paling benar. Ini bahaya. Ini diantara faedah dari dua riwayat ini. Tapi sebelum saya tutup, mungkin ada soal jawab, silakan kalau ada yang mau bertanya. Kehidupan jin itu sama dengan kita, persis kurang lebih. Jin itu ada yang menikah sama dengan kita, ada yang menikah. Ada yang jomblo, ada jin jomblo. Ada yang punya rumah, ada yang ngontrak, ada juga jin ngontrak. Ya, ada jadi tukang taksi, tukang ojek, sama jin itu dengan kita. Ada yang ganteng, ada yang cantik, ada yang cacat.
Kurang lebih ketika kita melihat kehidupan manusia, itulah kehidupan jin seperti itu. Kurang lebih tidak beda. Ada jin muslim yang taat, ada ya. Jadi ada jin muslim yang ikut organisasi manusia. Ya, mungkin ada jin NU, jin Muhammadiyah, jin apa LDI, jin apa gitu ya. Mungkin seperti itulah kurang lebih. Jin itu kan ada organisasi Islam juga mereka. Karena mereka kalau belajar agama kan ke manusia. Jin itu belajar agama ke manusia. Karena mereka tidak ada nabi. Jin itu tidak ada nabi, yang ada jin soleh. Wa inna minna salihuna wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Di antara kami ada jin yang soleh, ada yang tidak soleh. Kami itu bertingkat-tingkat. Jadi tidak ada nabi dari kalangan jin, yang ada orang soleh. Jadi belajarnya jin dari mana? Dari manusia. Ini bangku-bangku kosong ini banyak jin, jangan-jangan yang duduk. Muridnya Abu Mero juga. Ya. Jadi jin itu belajarnya kepada manusia. Jadi kalau jin belajar kepada manusia, jadi ustadz dia. Tapi kalau manusia belajar kepada jin, jadi dukun dia. Ya, karena nggak ada ceritanya manusia belajar sama jin. Nggak ada nabi dari kalangan jin. Jin itu semua ikut Nabi Muhammad. Ya, bahkan Nabi SAW ketika sedang pulang dari Taif, kemudian mampir di kebun kurma milik Syaibah. Dia sholat milik Mughirah, kemudian sholat fajar. Kan ada sekitar 7 atau jin nawasib berasal dari Yaman itu kesasar masuk ke kebun kurmanya Mughirah itu. Rupanya jin-jin ini yang kesasar ini adalah utusan iblis untuk mencari berita kenapa langit tidak bisa ditembus. Yang tadinya mereka bolak-balik ke langit mencuri dengar itu tidak bisa lagi. Kenapa? Karena difungsikan meteor, setiap ada jin naik ke langit tembak meteor. Jadi nggak ada yang berani. Iblis ini berpikir, ini ada apa bumi dan langit ini kok tidak bisa ditembus. Makanya mereka kemudian mengutus untuk mencari tahu. Lah salah satunya utusan itu ya 8 atau 7 jin nawasib ini kesasar ke dalam hutan kebun kurmanya Mughirah itu. Lah kebetulan Nabi sedang sholat fajar. Kemudian membaca Quran, didengerin saja. Rupanya mereka langsung beriman. Terkadang dalam hal ini, bayangkan ada jin yang satu kali mendengar Quran dibacakan langsung beriman. Sehingga disitulah Allah turunkan surah Al-Jin, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusdil akhir ayat. Ya, jadi itu juga kita lihat bagaimana jin terkadang dalam hal ini lebih baik daripada manusia, karena sekali dengar ayat langsung beriman kan. Kita ini sudah dibacakan ayat degil juga, masih juga kurang ajar. Ya. Ini ada. Tadi Ustadz mengatakan bahwa baca Al-Quran menghalangi malaikat mendekat pada jenazah di kubur. Kita baca Quran menjadi tameng baginya. Apa penjelasannya? Lah sudah dijelaskan tadi bahwa Al-Quran itu artinya kita baca Qurannya, bukan kita punya Quran di rumah. Ya, kalau punya Quran taruh di etalase aja kan, bukan itu maksudnya. Maksud dibaca Qurannya. Karena Quran itu diturunkan untuk diibadahi bacaannya. Enggak apa-apa enggak paham artinya, tetap dapat pahala loh. Ya, 1 huruf 10 kebaikan. Apalagi kalau kita tahu terjemahannya, apalagi kalau kita mempelajari tafsirnya, tentu lebih baik lagi kan gitu. Karena itulah tujuan Quran diturunkan, untuk diambil ibrahnya. Jadi Al-Quran maksudnya akan membela kita pada hari kiamat, pada hari di alam barzah nanti. Maksudnya Quran ini akan membentuk manusia dan menghalau setiap malaikat-malaikat yang mau datang, apalagi malaikat-malaikat yang akan menyakiti jasadnya. Jadi betul-betul dijaga oleh amal soleh dia, sehingga malaikat tidak semena-mena mendekat, gitu maksudnya. Ya, sekali lagi, tapi di sini maksudnya adalah bukan sekedar memiliki Quran, tapi membaca Al-Quran. Makanya bahasanya dafa'athu tilawatul Qur'ani. Yang akan menghalonya adalah bacaan-bacaan Qur'annya. Jelas tuh hadisnya. Jadi bacaan Qur'annya. Wallahu a'lam. Iya. Gimana cara mengusir jin yang kalpon gitu kan? Yang selalu datang ke orang biasa. Kalau pergi-pergi udah kalponnya. Ngusir jin.
Iya. Jin iseng apa jin main-main? Jin leluhur. Iya, alhamdulillah. Ya sebenarnya jin itu juga kalau kita beriman dan bertakwa itu dia sendiri akan menjauh dari kita karena hakikatnya jin itu takut dengan kita. Dia paling takut dengan manusia. Jin itu sebenarnya sama-sama takut. Jadi kalau kita berani mereka takut. Kalau kita takut mereka yang berani. Ya, jadi memang seperti itu. Makanya takut kepada setan itu tidak syirik. Takut sama setan hanya sekedar takut saja lewat kuburan takut, itu tidak syirik. Ya wajar takut sama musuh. Ya kayak kita diancam, awas jangan lewat sini saya bunuh kamu, ya kita takutlah lewat situ. Nah sama juga kita takut sama jin yang ada di kuburan, kemudian kita lewati atau di tempat-tempat sepi, tempat-tempat angker kita takut, nggak ada masalah. Karena itu bagian dari takut tabiat, takut kepada musuh. Yang tidak boleh itu kalau takutnya kemudian berlebihan, yang mengantarkan kepada haram, kepada bid'ah, kepada syirik. Itulah setelah takutnya itu yang kemudian harus dipahami. Akhirnya karena takut datang ke dukun. Itu yang tak boleh datang ke dukunnya, bukan takutnya. Ya, ataupun takut akhirnya kemudian melakukan hal-hal yang aneh-aneh gitu, gantung bawang. Oh, itu takut sama bawang, nabur garam. Itu takut sama garam. Itu kan harus ada dalil, betul nggak? Jin itu takut garam gitu. Nah, itu kan nanti perbuatan bid'ah jatuhnya kalau sampai dilakukan, nggak ada syariatnya. Jadi intinya bahwa kalau mengusir setan dari diri kita, contoh jin korin saja. Jin korin itu dalam badan kita itu bisa ditundukkan kalau kita ini beriman dan bertakwa. Cuman masalahnya yang namanya kita ini kan ada waktu futurnya, ada waktu semangatnya. Waktu semangat ibadah kita bisa tundukkan. Tapi kan manusia tidak mungkin di atas semangat terus, pasti ada futurnya tuh. Lah ketika futur itulah dari jin korin kita. Sehingga ya tidak bisa ditundukkan. Tapi memang ada, saya baca dari literatur kitab-kitab yang menjelaskan tentang alamul jin, alam jin itu. Apakah mungkin kemudian jin-jin yang ada pada kakek buyut kita diwariskan kepada anak-anak kita? Mungkin saja. Ya, jin-jin yang jahat diwariskan untuk mengganggu, ya. Karena ada jin itu yang sifatnya mulazamah dengan kita, terus-terusan dengan kita. Itu karena mungkin dia jatuh cinta dengan kita. Jinnya jatuh cinta dengan kita. Cuman kita tak pernah jatuh cinta sama dia kan. Jadi kan bertepuk cinta sebelah tangan tuh. Alasannya karena tadi selalu melihat aurat kita. Umpamanya ibu masuk kamar mandi lupa membaca doa. Kemudian ketika ibu telanjang, maka aurat ibu itu nampak sama jin yang ada di kamar mandi itu. Makanya kenapa kita harus berlindung minal khubthi wal khaba'is, dari jin laki-laki dan jin wanita. Jadi kalau yang masuk perempuan ya digoda jin laki-laki, kalau masuk laki-laki yang goda jin perempuan. Lah ketika kelamaan melihat aurat kita, akhirnya senang dia jatuh cinta. Ketika jatuh cinta susah dia meninggalkan kita. Akhirnya ganggu aja kita. Diganggu, terkadang masuk kesurupan macam-macam lah kan gitu. Atau faktornya karena dendam. Karena dendam. Pemanya ada ular di rumah. Kita tidak tahu ular ini tasyakulan jin. Tiba-tiba kita bunuh. Ketahuan sama kawannya, dendam dia. Akhirnya kemudian dia suka ngerasuk sama kita. Bisa saja terjadi. Makanya kalau ada ular kata Rasul di rumah itu jangan langsung dibunuh. Tapi baca ta'awud, diusir. Ya, kalau sudah 3 kali juga tidak keluar, tidak pergi, berarti itu bukan jin, berarti ular beneran. Kalau ular beneran ya bunuhlah dengan hati-hati. Karena di zaman Rasul ada seorang sahabat Ansor setelah perang, ketika perang Khandaq itu dia kan baru kawin, sehingga khawatir dengan istrinya. Jadi dia ngomong sama Nabi, Rasul saya melihat istri saya boleh enggak? Kata Rasul boleh, tapi jangan lupa pedangmu karena suatu-waktu kau akan berjumpa dengan musuh. Ya, akhirnya pulang dia. Rupanya ketika hampir dekat rumahnya, istrinya lari dari rumah itu dengan pakaian yang tidak layak dipakai, itu pakaian rumah. Keluar dia, marah, disangka istrinya selingkuh. Maka kemudian ditangkap dan mengatakan, ada apa kau lari? Dia mengatakan ada ular dalam rumah, dia ketakutan. Masuk sahabat ini ke dalam rumah. Rupanya ada ular di situ. Dia langsung main tebas saja, masalahnya ketika diayunkan pedang, ular itu pula mengayunkan kepalanya. Jadi ketika ditebas dia sempat menggigit. Jadi sama-sama dapat serangan. Ular menggigit, dia berhasil, dan dia menebas ular berhasil. Dua-duanya mati.
Ularnya mati, sahabat Ansor ini mati. Sampai ke telinga Nabi. Kata Nabi SAW, ingat di kota Madinah ini ada jin-jin muslim. Maka apabila kalian mendapati ular, usir kalian. Tapi kalau memang tidak bisa, harus dibunuh, maka berlindunglah kepada Allah, kan begitu. Nah, jadi terkadang jin-jin itu kadang-kadang masuk ke rumah. Ya sekali lagi kalau ingin mengusir ya jin-jin itu, ya bersihkan rumah dari gambar-gambar, dari patung-patung, jangan melihara anjing. Ya, terkadang juga jangan ngotor. Ya, kalau punya hewan peliharaan itu kan kadang-kadang ngotor sana, ngotor sini. Nah, itu kan sarang-sarangnya jin itu. Malas nyapu, buang sampah, pokoknya yang kotor-kotor lah. Atau umpamanya di situ banyak maksiatnya, ada musiknya di rumah itu, genjreng-genjreng, ada maksiatnya, ada gibahnya, dijadikan rumah tempat bergibah ria dengan kawan-kawan di situ. Nah, itu jelas itu jinnya dari mana-mana datang tuh. Ya. Jadi kalau ingin ngusir jin dari rumah, ya betul-betul disterilkan rumah itu, gunakan untuk ibadah. Ya. Wallahu alam. Adapun orangnya ya harus banyak-banyak berzikir, kan ada zikir pagi, zikir petang, zikir sebelum tidur. Nah, itu paling mujarab kalau ingin ngusir jin. Wallahu alam. Baik, saya kira cukup ini sudah. Wa zuhur. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.